Lalu habis itu saya akan tampilkan landmark-nya real time ya. Jadi bagian ini akan menampilkan landmark-nya real time. Kita coba aja execute, hasilnya seperti apa. Nah, itu muka saya. Otomatis dia akan mendeteksi muka saya, lokasinya di mana ya. Jadi saya bisa gini-gini, dia akan tetap mengikuti muka saya. Nah, halo teman-teman. Jadi untuk video kali ini, seperti yang pernah saya bilang di video minggu lalu, bahwa kita akan mencoba mereview bahasa pemrograman yang pernah saya buat sebelumnya ya. Sama sekalian kita juga akan belajar bagaimana proses pembuatan dari bahasa pemrograman itu sendiri. Nah, untuk itu kita masuk ke GitHub, kita buka repository saya. Nah, ini ada Obliver. Ini saya clone. Nah, Obliver ini merupakan bahasa pemrograman scripting yang saya develop sekitar 8 tahun lalu ya. Nah, untuk fitur-fitur dari Obliver itu antaranya adalah dia itu type typing static programming ya. Dia juga multi-paradigm general purpose language ya. Selain itu dia juga mendukung object oriented programming ya. Di mana dia mendukung polymorphism, static object, tapi tidak mendukung inheritance. Selain itu dia juga dilengkapi dengan lazy operation dan lambda expression. Lalu dia juga mendukung custom operator seperti pada C++. Untuk scalability dia bisa di-expand melalui kelas lain, jadi dengan memanfaatkan konsep OOP-nya atau dengan native integration dengan DLL atau .so ya. Dan itu bisa dilakukan melalui interface. Diberi compiler dengan virtual machine, dilengkapi dengan automatic garbage collector. Dia juga dapat cukup ditanamkan pada sistem yang RAM-nya hanya kurang dari 4 KB. Untuk aplikasinya sendiri antara lain buat embedded system, desktop, dan juga web, karena dia sudah dilengkapi dengan web server sendiri. Kita langsung buka aja ke Atom, hit, clone. Nah, ini udah berhasil di clone ya. Kita langsung masuk ke direktorinya Obliver. Kita cmake. Ini saya buat buildnya saya pakai cmake ya, jadi kita otomatisasi semua. Supaya lebih mudah proses build-nya, sama dia lebih universal juga ya, cross platform ya, antara Windows dengan Linux ya. Kita langsung masuk aja ke bin. Ini saya open aja di file manager. Nah, keluaran dari build-nya si Mac itu ada dua file ya, yaitu GUM sama Torus. Kalau GUM ini compiler, kalau Torus itu interpreter. Nah, cuman Obliver itu nggak bisa berdiri sendiri ya, kalau kita mau jalanin sebagai interpreter. Jadi kita butuh modul. Nah, untuk modulnya itu kita harus download dulu di ini ya, saya buka repository saya. Jadi di sini sudah saya kasih keterangan bahwa kita harus menginstal modul sama include file ke directory bin-nya. Ini saya buka, ini saya copy, lalu saya pakai widget aja ya. Udah itu saya ekstrak ya. Nah, isinya modul di sini apa? Jadi dia itu sebenarnya cuma .so ya. Jadi SO itu sebenarnya static library-nya si Linux. Nah, sementara ini kalau buat versi Linux itu saya hanya support ada berapa library? Ada Cafe, ada GStreamer, ada GTK, ada OpenCV, sama ada WTK, sama Matic.so. Nah, Matic.so ini sebenarnya cuma library dummy aja sih. Saya pakai dia buat testing fungsi-fungsinya jalan apa enggak. Tapi yang terpenting sebenarnya cuma ini, OpenCV, GStreamer, Cafe, GTK. Nah, itu yang saya sudah buat di versi Linux-nya. Nah, ini kalau kalian mau build library-nya sendiri itu saya ada strukturnya. Itu kalian buka di Obliver modul. Nah, ini ada GStreamer lib, GTK lib, OpenCV lib, sama WTK lib. Ini kalian bisa pelajari sendiri bagaimana proses pembuatan library untuk Obliver ya. Lalu saya juga ada cafe, cuman saya belum sempat include ke sini juga ya.
Mungkin kapan-kapan akan saya include-kan deh ke sini, yang cafe library-nya itu. Kalau yang WTK ini kalau nggak salah widget ya, jadi dia itu pakainya Glide. Di Linux itu kan GTK bisa dikombinasi dengan Glide. Jadi kita bisa bikin formnya itu terpisah. UI-nya kita bisa bikin terpisah pakai semacam GUI builder ya. Nah, itu bisa kita include-kan ke sini semua. Kalian juga kalau punya library apa, kalian bisa bikin sendiri library-nya, lalu kita bisa interfacing ke Observer ya. Jadi kita interfacing ke Observer itu kita pakainya namanya include ya. Di sini tiap modul ini kita ada include sendiri di sini. Interface-nya sendiri ya. Itu misal kita mau akses di streamer, kita pakainya ini. Di streamer.stk. Dia itu format penulisan interface-nya kayak gini. Interface, bisa kita kasih nama apa, static kan dia. Lalu library-nya apa. Lalu API-nya itu apa. Nah, API-nya itu ada tipe datanya ya. Ada string, integer, float. Jadi dia pakai tipe data yang strict gitu ya, buat argumennya. Jadi kalau yang string itu nanti dari sisi library-nya itu ya, nanti diakses sebagai pointer. Nah, kalau integer sama float, dia bisa diakses sebagai integer atau float. Sedangkan kembaliannya itu apa? Itu biasa kalau pointer kita langsung pakai aja var. Nah, fungsi dari interface ini apa? Supaya aplikasi script copy itu bisa mengakses library yang eksternal itu ya. Ini punya. Nah, untuk Observer ya, versi Windows itu saya belum sediain apa namanya ini, framework-frameworknya ini. Makanya saya running ini demonya di Linux saja. Karena dia library-nya lebih lengkap. Karena saya portnya di Linux doang. Kita langsung mulai aja buat jalanin aplikasi ya. Nah, ini kalau kita mau jalanin aplikasi, ini belum ada sampel aplikasinya ya di Observer ya. Jadi kalian bisa langsung buka aja ke Observer sampel ya. Di repository saya sudah sediain aplikasi dan contoh-contoh aplikasi untuk Observer ya. Itu Observer sampel kita ada face.stk, jst.stk, gtk.stk, main.stk, macam-macam ya. Nah, scriptnya itu kayak gini sebenarnya kalau Observer. Jadi dia ada kelasnya, ada metodenya. Nah, kita bisa panggil API ini tuh di dalam function ini. Ini supaya lebih cepat aja ini saya sudah ada repositorinya di sini. Jadi saya tinggal copy semuanya karena kita butuhnya cuma buat testing ya. Karena buat testing kita langsung copy aja semua sampel code-nya ke bin. Kita paste di sini. Nah, ini saya akan coba jalankan aplikasinya satu-satu ya. Kita lihat hasilnya kayak apa. Mungkin yang pertama mau saya coba jalankan itu yang GTK dulu aja ya. GTK itu dia akan mengakses library-nya ini ya, libgtk_lib.so. Dia akan memakai interface-nya gtk.stk. gtk.stk itu dia seperti ini. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengakses interface-nya ya. Jadi kita buka gtk.stk. Yang di sini source sampel aplikasinya ya. Kita instance dulu new gtk. Itu otomatis create interface-nya ya. Lalu kita panggil tuh API application-nya yang ini. Dia itu create application. Lalu sini ada Windows. Kita create Windows baru. Kita create button. Lalu kalau buttonnya itu di on click, dia akan print ini ya. Button klik sama dia akan tampilin juga message box. Nah, ini kita coba jalankan ya. Pertama kita panggil interpreternya, lalu gtk.stk. Nama apa yang mau kita execute. Nah, ini otomatis dia akan create window. Nah, ini kalau saya klik buttonnya yang di sini, maka akan muncul message box-nya ya. Sama sini juga ada pada layar konsol akan muncul tulisan button klik ya. Nah, itu contoh aplikasi yang kita jalankan. Observer itu prinsipnya dia mirip interface sih. Jadi kita bisa execute library eksternal melalui scripting ya. Jadi akan lebih mudah modifikasinya karena kita nggak usah kompilasi, lalu kita execute terpisah gitu. Tapi kita bisa langsung trigger scriptnya langsung. Kita akan coba juga jalankan aplikasi yang lain, misal main.stk. Main.stk itu scriptnya kayak gini. Nah, sampai sini, ini merupakan sampel ya. Sampel penulisan interface saja. Dia ini akan mengambil video capture
namanya vtest.avi. Vtest.avi itu filenya kayak gini. Saya buka pakai VLC. Dia ini file ini itu dari sampelnya OpenCV. Kita lalu dia apa lagi? Dia akan grab fungsinya jadi frame by frame ya. Lalu hasilnya kita bagi dua. Bagi dua maka gambarnya akan lebih gelap. Lalu saya crop 320 kali 240. Nah ini kalau kita jalan kayak gini ya. Hasilnya itu seperti ini. Jadi dia crop cuma seperempatnya aja. Lalu dia akan, ini warnanya juga lebih gelap dari file video aslinya. Nah itu kalau misal mau saya buat lebih terang, tinggal kita kali 2 aja ya. Kita support operasi ya. Operasi dengan data. Tapi itu implementasinya tergantung dari framework-nya. Framework yang kita buat di sini. Jadi kalau saya jalankan lagi yang terbaru, dia aja lebih terang ya. Nah kita coba jalankan aplikasi yang lain lagi. Misal Face SDK. Face SDK itu dia, nah software itu kayak gini sih. Jadi dia masih tetap berbasis OpenCV. Cuman dia akan load model ya, namanya live model YAML ini ya. Itu face landmark. Lalu saya akan ambil datanya dari kamera ya, dev video 1. Lalu habis itu saya akan tampilkan landmarknya real time ya. Jadi bagian ini akan menampilkan landmarknya real time. Kita coba aja execute, hasilnya seperti apa. Nah itu muka saya. Otomatis dia akan mendeteksi muka saya, lokasinya di mana ya. Jadi saya bisa gini-gini, dia akan tetap mengikuti muka saya. Ini ada 2 sampel yang tidak bisa saya jalankan. Yang pertama itu ini ya, gst.sdk. Nah, gst.sdk itu gstreamernya, karena saya ada masalah di operating system ini. Di operating system yang saya pakai ini saya ada masalah di certificate authority-nya, CA-nya. Karena dia ada request ke HTTPS. Nggak tahu ini kenapa OS-nya nggak mau ngambil datanya ya. Ditolak sama OS-nya. Lalu yang kedua, yang nggak bisa saya jalankan lagi, yaitu adalah ssd.sdk. Jadi ini, tadi sudah berhasil saya jalankan. Cuman, apa namanya, saya lagi konfigurasi buat yang tadi di streamer. Tadi tidak bisa jalan ya. Jadi kayaknya saya ada yang salah uninstall library-nya atau apanya. Jadi library-nya jadi nggak jalan. Ini dia butuhnya CUDN kalau nggak salah. Saya kompilasi pakai NVIDIA CUDA soalnya. Jadi dia butuh library CUDNN. Nah, CUDNN-nya itu saya pakainya yang terbaru. Ini mintanya yang lama, yang versi 7. Saya harus build ulang lagi dengan versi terbarunya, yang versi 8. Jadi itu aja kalau buat yang demonya. Oke, kali ini kita akan coba ngomongin bagaimana proses pembuatan dari bahasa pemrograman itu sendiri ya. Nah, untuk presentasi ini saya akan coba lebih banyak terangkan, jadi materi-materi saya lebih banyak mengambil dari bukunya ini ya, apa namanya, Compilers Principle Technique and Tools. Ini ditulis oleh Alfred Tahu. Nah, Alfred Tahu sendiri itu dulu orangnya Bell Labs. Dia juga yang ngembangin teori tentang advanced compiler ya. Lalu kan saya kombinasikan juga dengan pengalaman pribadi saya, karena saya sudah pernah bikin bahasa pemrograman, sama teknologi-teknologi compiler yang terbaru juga ya. Kita langsung mulai aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin bahasa pemrograman itu kan kita harus jalan kompilasi ya. Kompilasi itu kita bisa memakai compiler, bisa kita execute langsung via interpreter. Di dalam interpreter juga ada compilernya juga sih.
Atau kita bisa juga pakai konsep hybrid compiler ya, di mana program akan ditranslate dulu ke intermediate code, baru kita eksekusi via virtual machine pada host targetnya itu ya. Untuk sesuai dengan tipenya itu, bahasa pemrograman terbagi menjadi dua tipe ya. Jadi ada yang domain specific language, contohnya kayak Bash atau shell script ya. Ada juga action script, ini pada software Flash dulu, itu buat bikin animasi. Lalu ada juga yang CMake gitu ya, kita kalau bikin build script. Ada juga SQL itu untuk query language-nya ke database. Lalu ada ini untuk yang terakhir itu ada CSS sama HTML. Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau CSS atau HTML itu termasuk juga programming language ya. Cuman ada juga yang enggak gitu. Cuma ini masih 50-50 lah. Lalu ada juga yang tipenya itu generic purpose language ya. Nah, untuk yang generic purpose language ini biasanya kita pakai buat bikin aplikasi. Contohnya ada GCC, ada Clang ya. Itu yang keluarnya langsung native alias mesin code. Ada yang Java atau C# ya, yang dia keluarannya itu intermediate language ya, yang kita golongkan hybrid compiler. Nah, untuk generic purpose compiler sendiri terbagi di dua ya. Tadi kita ada hybrid sama ada yang langsung native ya. Untuk yang hybrid sendiri outputnya itu dia intermediate code. Keuntungannya apa? Dia itu universal untuk semua arsitektur. Jadi kodenya itu bisa saya pindah-pindah ke mesin yang berbeda, outputnya masih bisa sama ya. Cuman kelemahannya dia membutuhkan JIT atau VM ya. JIT itu just in time compiler atau virtual machine. Sedangkan pada native itu keuntungannya dia langsung keluarin dalam bentuk native code ya. Native code itu dia sesuai dengan prosesor yang bersangkutan. Cuman akibatnya dia jadi dependent banget terhadap host targetnya ya. Jadi kalau kode yang kita tulis kita target ke x86 ya, cuma bisa jalan di x86 aja ya. Nah, untuk secara sintaks programmingnya itu ada yang terbagi menjadi empat kuadran ya. Jadi ada yang tipe weak type atau strong typing, yang juga tipenya yang static programming dan dynamic programming. Nah, untuk yang weak atau strong itu dia lebih condong ke pemakaian tipe datanya aja. Jadi untuk tipe datanya dia apakah dia weak? Weak itu dia berarti kita bisa ubah-ubah ya ketika runtime. Kalau di C itu kita bisa casting. Ada yang strong, jadi dia benar-benar pakai static analyzer, dianalisa ya. Jadi kalau ada perubahan dia akan generate warning. Untuk yang tipe yang static programming itu berarti dia kode programnya itu nggak bisa kita utak-atik lagi ketika runtime ya. Jadi ya sekali kita sudah publish ya itu aja. Tapi kalau yang dynamic programming itu kode programnya masih bisa berubah lagi ketika runtime. Jadi contohnya kalau di JavaScript kita ada fungsi eval. Di PHP JavaScript ada fungsi eval. Lalu saya kurang tahu ya untuk bahasa pemrograman yang lain ada juga fungsi eval nggak ya? Jadi kita bisa trigger script lagi dari luar ya ketika runtime. Lalu yang highest form of programming language ya, jadi suatu programming language akan dikatakan sebagai level tertinggi itu kalau dia sudah bisa mencapai self-hosting ya. Jadi self-hosting itu adalah ketika compilernya itu dia bisa mengkompilasi dirinya sendiri, memakai bahasa pemrograman dia sendiri. Nah, untuk yang sampel-sampel bahasa pemrograman yang bisa mencapai self-hosting itu contohnya kayak Java, C++, C, lalu yang terakhir adalah Golang. Nah, untuk cara arsitektur, jadi kalau kita ngomongin programming language ya, maka secara nggak mau kita juga ngomongin compilernya ya. Jadi walaupun dia interpreter, tapi dia di dalamnya juga ada compilernya sebenarnya. Nah, itu arsitektur compiler tuh kurang lebih kayak gini. Jadi dia ada lexical analyzer, itu yang buat parsing token-token dari source code. Lalu ada syntax analyzer dan semantic analyzer. Nah, untuk yang syntax analyzer dan semantic analyzer itu biasanya digabung jadi satu ya, namanya parsing ya. Jadi kita bisa analisa sintaksnya, lalu kita generate sendiri ya semantiknya. Jadi ini artinya apa sih itu? Lalu ada juga intermediate code generation, lalu code optimizer. Lalu yang terakhir ada yang target machine code generation sama machine dependent code optimizer. Nah, untuk yang biasanya yang code generation ini tergantung kita outputnya ya. Jadi kalau kita misal pakai yang keluarnya mau langsung mesin code ya, kita nggak usah pakai intermediate code generation juga bisa. Jadi kita langsung backend-nya langsung ke code generation yang target dependent ya. Lalu ada juga simbol table. Nah, si simbol table itu dia fungsinya kayak database saja.
database, jadi ketika kita kompilasi program source code, itu buat menyimpan kayak misal nama variabel, konstanta, lalu label. Nah, itu kita pakainya simbol table. Lalu arsitektur, jadi secara arsitektur itu terbagi menjadi dua macam ya, ada yang disebut front end, ada yang disebut back end. Nah, front end itu yang dimaksud alias yang berinteraksi langsung dengan source code ya. Jadi contohnya kayak di Lexer, Parser, sama Intermediate Code Generation. Nah, untuk back end sendiri itu dia lebih condong ke arah spesifik ke target goals-nya ya. Jadi misal kayak kita buat x86 atau x64 itu backend-nya di situ. Jadi kita bisa switching backend. Jadi language-nya itu mungkin bisa macam-macam ya, bisa pakai C++, tapi backend-nya mungkin bisa pakai ARM atau bisa pakai yang x86. Nah, contoh backend yang sekarang populer dipakai itu LLVM compiler. Nah, ini LLVM. Jadi LLVM itu dia sebenarnya virtual machine, tapi yang tugasnya untuk mengenerate mesin dependent code ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan target host-nya. Jadi contohnya kita punya compiler frontend itu banyak banget ya. Misal ada C, ada C++, ada Go. Nah, dia cukup generate aja LLVM in intermediate representation atau yang sering disebut LLVM IR ya. Lalu dia akan dioptimize, lalu nanti. Nah, ketika kita mau jalankan di target mesin, itu kita cuma kirimkan aja LLVM IR-nya itu ke LLVM static compiler, nanti dia akan generate sendiri native code-nya ya, sesuai dengan apa namanya target mesinnya apa. Misal di x86 maka dia akan generate mesin code untuk x86. Kalau di ARM dia akan generate mesin code untuk ARM. Nah, keuntungannya dengan menaruh static compiler pada perangkat target mesin, jadi kita bisa optimize, kita sesuaikan dengan fitur-fitur hardware dari mesinnya itu. Contohnya kalau di x86 kita ada OpenCL ya misal, maka kita bisa optimize code-nya untuk memakai library OpenCL. Tapi kalau misal dia nggak ada, ya kita akan convert itu tetap pakai software ya. Jadi kita bisa optimize dengan proses kayak gitu. Kalau kita pakai hardware otomatis kan kecepatan eksekusinya jadi lebih cepat. Lalu untuk supported front end-nya itu yang LLVM itu sudah ada macam-macam, ada ActionScript, ada CUDA, ada Objective-C. Kalau LLVM itu setahu saya pertama kali dipakai di Objective-C ya. Karena autornya LLVM itu dia dulu kerja di Apple yang namanya Chris Lattner ya. Lalu ada juga Kotlin, ada juga SQL, Swift, Scala, Ruby, dan Rust ya. Jadi sekarang hampir semua front-end compiler-compiler modern itu memakainya back-end-nya itu di LLVM ya. Karena dia lebih portable buat code generation-nya. Nah, ini untuk proses kompilasi. Ketika pertama Lexer dia akan mendeteksi adanya satu variabel dengan nama position. Maka dia akan generate token dengan ID 1. Dia akan simpan ID 1 itu di simbol table ya, namanya position. Lalu dia juga akan set juga data type-nya apa, size-nya berapa, alamat berapa. Dia akan scan lagi token berikutnya, dia ketemu tanda sama dengan. Berarti kalau dia ada tanda sama dengan, berarti sebelahnya pasti ada variabel atau ekspresi. Dia akan scan lagi, oh dia ketemu misalnya variabel inisial. Inisial itu dia akan generate tokennya dengan ID 2, dia akan juga simpan juga di simbol table dengan nama inisial ya. Ternyata inisial ada ketemu lagi ada operator plus di sebelah kanannya, maka berarti kita harus scan lagi. Dia ketemu variabel rate ya. Dia akan generate token rate, dia akan simpan juga token rate itu di simbol table. Nah, di sebelah kanan token rate ada tanda kali, dia akan scan lagi di sebelah kanan tanda kalinya ya. Dia ketemu konstantanya 60. Nah, karena ini konstanta, dia nggak butuh simpan di simbol table ya. Dia akan scan lagi terus sampai ketemu titik koma ya. Titik koma itu yang dimaksud end of statement ya. Cuman ya dalam hal ini kita pakai end of statement-nya tanda titik koma ya. Nah, kalau di bahasa pemrograman kayak basic, end of statement-nya itu bisa aja tanda enter, return carriage ya. Nah, begitu dia ke scan semua sampai end of statement, dia baru passing semua syntax tree-nya itu ke semantic analyzer. Nah, sama semantic analyzer dia akan analisa itunya, dia akan ubah yang konstantanya itu jadi float ya. Lalu dia generate juga intermediate code generation-nya ya. Nah,
Cuma karena keluarannya si intermediate code ini masih kurang ramping ya, kurang sederhana, dia akan optimize itu ya, operasi-operasinya ya, pakai code optimizer. Jadi ketika keluaran dari code optimizer itu dia bentuk yang lebih ramping ya, lebih sederhana ya. Lalu terakhir kodenya akan di-generate ya dalam instruksi mesin ya. Lalu untuk yang dimaksud lexical analyzer itu dia tujuannya untuk mengelompokkan string jadi sekumpulan token ya. Jadi ini sering disebut juga tokenizer atau disebut juga scanner. Nah ini biasa ditulis memakai software namanya Flex ya. Nah untuk proses pre-processing seperti pada bahasa C itu juga dilakukan di sini juga ya. Jadi kita bisa expand operasi-operasi makro itu di sini. Nah yang dimaksud Flex itu dia fungsinya untuk mengenerate source code lexical analyzer ya. Jadi keluarannya itu nanti berupa .c ya. Jadi filenya .c. Jadi kita ada bahasa pemrograman sendiri. Nah, berikutnya saya akan demokan bagaimana proses penulisan kode program pada Flex ya. Nah, pertama kita kategorikan string-string yang mau kita proses ya pada Flex ya. Nah, ini saya membuat kategori string untuk letter ya. Jadi letter itu saya akan definisikan dia bisa terdiri dari suatu simbol, bisa terdiri dari huruf, dan bisa terdiri dari angka. Nah, kalian juga perlu perhatikan urutan dari penulisan kategori string ini pada Flex ya. Di mana urutan yang paling atas itu merupakan urutan yang prioritasnya paling rendah ya. Sedangkan yang paling bawah itu dia memiliki prioritas pattern yang paling tinggi. Contohnya pada ini saya definisikan letter di atas alfanumerik karena alfanumerik merupakan subhimpunan dari letter. Lalu numerik itu merupakan subhimpunan dari alfanumerik. Nah, untuk format penulisan pada kategori string ini itu akan mengikuti format regex ya, regular expression. Nah, berikutnya saya butuh define aturan-aturannya ya. Jadi aturan pada Flex. Nah, ini untuk saya define dulu untuk keyword class itu dia akan mereturn token p class ya. Lalu dia kan juga ketika dia mendeteksi string tanda plus ya, maka dia akan return token p add ya. Begitu juga ketika dia ketemu tanda negatif dan tanda kali ya. Untuk operasi perkalian saya pakai asterisk. Nah, berikutnya kita akan itu mendeteksi pattern string ya. Jadi untuk string saya memakai formatnya dia dalam tanda petik ya, petik 2 ya. Nah, ketika dia ketemu letter dalam tanda petik, berarti itu dia akan mengembalikan token string ya. Nah, tetapi saya butuh, karena program Bison saya butuh tahu konten dari letternya itu, maka saya harus kopikan dulu ke YYL file. Nah, komunikasi antara Flex dengan Bison itu dilakukan melalui global variabel namanya YYL file. Yang kita udah define tipenya itu di YYS type ya. Nah, ini saya kopikan dulu konten dari stringnya itu ke variabel YYL file. Lalu saya baru return tokennya. Nah, karena ini dia di dalam tanda petik, jadi saya kasih tanda plus 1 ya. Karena kalau kita return langsung dari YY text, itu langsung dia akan mereturn bersama tanda petiknya. Berikutnya kita masuk ke semantik atau syntax analyzer, atau sering disebut juga si parser ya. Jadi ini fungsinya si parser ini dia untuk membangkitkan struktur tree namanya abstract syntax tree ya. Nah, untuk biasanya secara tipe itu dia ada dua tipe, ada yang LR sama LALR ya. Untuk yang LR itu dia cuma parsing dari kiri ke kanan aja, tapi kalau yang LALR itu kita support prioritas ya, karena dia akan mengecek dulu di sebelah kanannya apakah yang operasi yang di sebelah kanannya itu mendapat prioritas atau enggak ya.
Jadi misal kayak yang operasi perkalian dan pembagian itu kok di matematika kan prioritasnya lebih tinggi daripada operasi penambahan dan pengurangan ya. Nah itu bisa kita pakainya parsenya LLR. Tapi kalau yang versi yang LR parser itu kita nggak support prioritas. Nah untuk proses pembuatannya sendiri kita bisa memakai generator GNU/Bison ya atau Unix/YACC. Nah untuk Bison atau YACC ini itu fungsinya untuk mengenerate LR parser. Jadi dia nggak support untuk mengenerate LR parser ya. Keluarannya juga sama seperti Flex, dia akan mengenerate program.c ya. Nah nama aslinya itu dulu yet another compiler ya. Dulu waktu di Unix. Jadi dia itu prinsipnya cuma memakai state machine sih secara internal sih. Lalu untuk format penulisan sintaknya dia mengikuti kaidah Pegus Normal Form ya, atau BNF. Nah untuk cara pemakaiannya itu biasa Bison dengan Flex itu dikombinasikan. Jadi pertama kita butuh define YYS type ya. YYS type itu bisa struct, bisa union ya. Nah, YYS type ini akan dipakai tipenya itu di Flex sama Bison ya. Lexical analyzer-nya sama semantic analyzer yang digenerate oleh dua software itu. Dia akan memakai global variable namanya YYLval. Lalu kita butuh juga define YYIn. YYIn itu kita bisa pakai file, bisa pakai string, bisa pakai string. Lalu kita juga butuh define operasi YYinput. YYinput itu biasanya berupa makro ya. Nah, contoh shortcut YYinput itu ada yang di sebelah kanan itu, kalian bisa baca, dia ada buf, ada result, ada max size ya. Jadi pertama kita harus baca dari YYin dulu, lalu outputnya kita simpan ke buf ya. Lalu kita butuh define juga token-tokennya untuk yang Bisonnya, kita pakainya percent token ya. Dan untuk nilai konstantanya harus sama dengan yang ditulis di flag sih. Lalu kita bisa pakai percent left atau percent right ya untuk prioritas, lalu percent type itu kalau kita mau ambil tipe data tertentu dari YYS type-nya ya. Kalau kita nggak pakai percent type, default kembaliannya itu akan mengikuti dari YYS type. Jadi YYS type itu struct-nya apa? Akan mengikuti itu. Lalu kalau kita mau ketemu error, kita mau lanjut parsing atau enggak, itu kita trigger ini ya, YY accept ya. Atau YY abort. Itu itu bukan YY error ya, artinya YY abort ya. Untuk throw exception ketika sintaknya itu salah. Nah ini untuk contoh penulisan sintak pada Bison ya. Jadi dia mengikuti kaidahnya Pegus Normal Form ya. Jadi contohnya itu di program itu dia akan terdiri dari suatu program itu sendiri dan statement. Nah suatu statement itu dia akan terdiri dari dua jenis kemungkinan ya. Bisa assignment ke variabel atau assignment ke output ya. Nah di sebelah kanan assignment itu selalu ada ekspresi sampai dengan end of statement ya. Nah untuk ekspresi sendiri bisa berupa ekspresi ditambah ekspresi lain, atau ekspresi dikali ekspresi lain, ekspresi dikurangi ekspresi lain, ekspresi dibagi ekspresi lain. Suatu ekspresi bisa terdiri dari variabel, konstanta, atau string. Nah, berikutnya saya akan demokan format penulisan program pada Bison ya. Nah, untuk yang di dalam tanda kurung persen kurung kurawal ini, itu tidak akan di parse oleh Bison. Jadi kodenya akan dikopikan langsung ke kode program yang di-generate oleh Bison. Nah, berikutnya saya butuh define YYS type-nya itu ya, union. Jadi saya memakai union. Di dalam union ini terdiri dari string dan integer ya. Saya butuh definisikan stat positionnya ya. Jadi kalau program Bison ini parsing, dia mulai dari state-nya yang mana. Ini saya mulai dari state-nya program. Lalu saya butuh define juga token-tokennya. Nah, setiap tokennya harus saya kasih nilai yang sama dengan nilai yang saya define pada flex-nya ya. Dan nilainya itu harus lebih dari 255. Karena 0 sampai dengan 255 dipakai untuk karakter string ya. ASCII-nya itu.
Nah, untuk persen left ini itu menandakan bahwa prioritasnya ya. Jadi dia itu prioritasnya lebih rendah daripada yang di R, right. Jadi ini untuk operasi matematika aja sih. Lalu kalau kita pengen mengambil data member dari struct-nya langsung ya, itu saya define pakai percent type. Percent type lalu pakai apa namanya angle bracket, membernya apa. Karena kalau kita nggak gitu, yang dikembalikan itu otomatis nilai dari YYL file-nya. Nah, berikutnya saya butuh define aturannya ya. Jadi ini rule-nya. Jadi saya tuliskan kita mulai dari program. Program itu bisa kosong, itu atau ya. Jadi dia yang tanda garis lurus itu atau. Bisa terdiri dari program dan statement, lalu bisa terdiri juga dari statement. Ini untuk contoh-contoh bahasa pemrograman yang memakai Python ya. Jadi ada PHP, ada PostgreSQL, ada Ruby, ada MySQL, ada CMake, ada Perl, ada JNU Octave. Lalu ada juga bahasa pemrograman yang sudah berhasil self-hosting ya, jadi sudah keluar dari Python. Itu contohnya kayak Golang sama GCC ya. Lalu untuk simbol table sendiri itu dia lebih simpel kayak mirip kayak database sih ya. Jadi simbol table-nya kan diakses ketika proses lexing, parsing, dan code generation. Jadi code generation kita kan akan akses simbol table untuk mendapatkan alamatnya. Tapi kalau proses lexing, dia akan mencari simbol table, kalau nggak ketemu dia akan create. Simbolnya itu di simbol table. Parsing juga sama. Dia kalau ketemu, dia akan akses, tapi kalau dia nggak ketemu, dia akan create. Nah, biasa sih dibuat pakainya linked list ya. Karena dia sederhana, dia akan di-destroy ketika programnya keluar kok. Nah, untuk API standar antara lain kayak select, create, add, delete, sama update ya. Nanti update itu biasa dipakai untuk backpatching ya. Untuk backpatching ini nanti akan saya jelaskan ya, proses backpatching itu dia fungsinya buat apa sih. Nah, untuk mekanisme error handling itu biasa kalau misal kita define syntax. Nah, error itu kan kalau kita taruh di paling bawah dari ini ya, apa namanya, bagus null formnya itu ya. Jadi istilahnya kalau syntax yang di atasnya itu nggak terpenuhi, maka dia akan dianggapnya error. Nah, kita baru trigger YY error di dalam logiknya ya, baru setelah itu YY upload. YY error itu cuma message saja sih. Oh, bahwa ini yang salah di mananya gitu. Lalu salah satu mekanisme yang saya pakai ketika membuat parser itu adalah scoping ya. Jadi ketika kita masuk ke suatu scope, scope itu biasa bisa berupa kurung kurawal buka atau tanda kurung buka ya. Itu kita harus create scope baru ya. Nah, scope itu dia konsepnya kayak stack frame gitu. Jadi kita ketika ketemu kita create scope baru, maka kita simpan stack yang sebelumnya itu ke stack frame, lalu kita create workspace baru lagi. Nah, nanti semua operasi akan memakai workspace yang baru. Lalu ketika kita ketemu kurung kurawal tutup atau tanda kurung tutup, kita keluar dari scope. Jadi isi stack frame-nya kita flash lagi ke workspace yang sekarang, lalu instruction-nya itu saya flash ke program, kode programnya. Nah, itu untuk contoh sintak penulisan scoping-nya yang saya pakai di Weaver ya. Nah, untuk yang LL parser saya nggak tahu apakah dia butuh scoping apa enggak ya. Karena saya nggak pernah pakai LL parser. Lalu untuk code generator ini pada bagian backend ya. Jadi ini fungsinya untuk mengenerate mesin code atau intermediate code ya. Nah, contoh untuk pemakaian intermediate code sendiri biasanya dipakai pada Java bytecode, lalu ada Common Intermediate Language pada .NET, ada juga pada LLVM ya. Lalu untuk yang lama itu Android masih pakai Dalvik, itu juga intermediate code. Yang terbaru dia pakai ART ya, Android Runtime ya. Nah, cuman saya nggak bisa konfirmasi apakah ART itu juga berbasis LLVM atau enggak ya. Saya kurang tahu itu. Lalu untuk secara tipe, code generation itu kan tergantung dari mesinnya ya. Bisa mesin, bisa virtual mesin ya.
Nah, contohnya itu kalau kita pakai mesinnya Java Virtual Machine, itu pakainya stack mesin. Lalu ada juga itu PDP, itu dia mikroprosesor zaman dulu ya. Ada juga PIC. PDP itu kalau nggak salah yang ngeluarin DEC kalau nggak salah. PIC itu microchip. Jadi keuntungannya kalau kita pakai stack mesin itu implementasinya lebih mudah. Karena kita hanya push sama pop aja. Lalu contoh mesin yang lain itu adalah yang tipe register mesin. Nah, register mesin itu keuntungannya dia lebih cepat ya, karena dia support operasi dari register ke register. Kalau stack mesin itu semuanya selalu dari memori ke memori. Nah, cuma masalahnya kalau kita implementasi register mesin itu lebih berat karena kita harus manage itu ya, manage registernya ya. Jadi ada which, where, to, and from. Register or memory. Contoh untuk register mesin itu contohnya kayak Intel yang 8086 yang kakeknya apa prosesor-prosesor sekarang. Ada juga ARM. ARM itu juga register mesin. Nah, untuk yang register-register yang di gambar sebelah kanan itu contoh register-register yang terdapat pada mikroprosesor ARM ya. Jadi ada R0 sampai R15. Ada juga 6502. 6502 itu ya mikroprosesor pada Nintendo ya. Yang kemarin saya bikin emulatornya. Itu dia ada 3 jenis register yaitu akumulator A sama B. Ada juga 8051. 8051 itu ada kalau nggak salah sekitar 4 register ya. Ada register A, register B, DPH sama DPL ya. Lalu ada juga AVR. AVR itu microprocessor yang sering dipakai buat embedded ya. Lalu untuk apa namanya code generation tapi by target ya, keluarnya dia langsung native. Nah, native itu instruksinya mengikuti target mesinnya ya, bisa x86 atau x64. Kalau di ARM itu dia support ARM32 atau ARM64 atau TAM ya. TAM itu dia 16 bit sih. 16 bit instruction set. Cuman kalau yang TAM2 itu dia sudah 32 bit. Nah, TAM2 itu sering dipakai di Cortex tapi yang seri M ya. Ada juga yang targetnya virtual machine. Contohnya kayak Java Bytecode sama Obiver. Nah, saya perlu bilang kalau Obiver itu dia pakainya virtual machine ya. Ada juga yang targetnya just in time ya. Contohnya dipakai pada LLVM ya. Jadi dia akan compile apa namanya bytecode-nya ketika eksekusi ya. Lalu ada juga yang ART itu Android Runtime. Dia compile bytecode-nya ketika instalasi. Nah, ini yang saya maksud dengan backpatching. Jadi misal ketika kita mau jump, tapi labelnya itu kita belum define sebelumnya. Bisa aja labelnya itu belum kita parsing ya, belum kita scan. Nah, caranya kita tetap aja create simbol baru tapi offsetnya -1 atau 0 ya. Cuma kalau 0 itu bisa juga reset ya. Jadi mungkin lebih aman kalau kita set offsetnya -1. Lalu apa namanya address space yang mau kita tulis instruksi jam itu kita reserve dulu. Kan biasanya instruksi jam itu kan panjangnya selalu tetap ya. Bisa 3 byte, bisa 4 byte. Nah, itu kita reserve dulu. Tapi alamat yang kita reserve kita simpan ke dalam link list ya. Lalu ketika label yang untuk jamnya itu kita temukan, kita update semua apa namanya link listnya itu ya. Jadi kita ganti dengan instruksi jam. Jadi proses update-nya itu baru kita set ketika label itu ditemukan. Nah, algoritma backpatching ini cuma dipakai kalau kita sistemnya single pass ya. Jadi kita langsung compile, langsung generate intermediate code-nya atau mesin code-nya. Tapi kalau pada sistem double pass, algoritma backpatching kita nggak usah pakai. Karena biasanya kita sudah scan dulu semua simbol-simbolnya, kita sudah dapat lokasinya di mana aja. Jadi kita nggak usah pakai backpatching. Lalu untuk proses code optimization itu macam-macam sih algoritmanya. Ada yang pakai constant folding, ada yang read code elimination, ada yang constant propagation, ada juga yang operator reduction. Nah, operator reduction contohnya kayak 6 kali 4 ya. Kita bisa ganti dengan 6 kita geser 2 kali ke kiri ya. Nah, kalau pada ARM, ya, kalau kita pakai operasi 6 kali 4 itu bisa memakan 2 atau 3 instruksi. Tetapi kalau kita pakai operasi penggeseran itu cuma 1 instruksi. Ada juga yang namanya common function grouping. Ini contohnya kalau kita mau akses struct data ya.
Kan struct data itu kan kita sering akses ya. Nah, kalau kita misal harus expand terus operasinya setiap kali kita mau akses struct kan kodenya nanti bakal bengkak ya. Jadi kita cukup tulis fungsinya aja. Jadi di code optimizer-nya kita tulis fungsinya, lalu itu dipanggil aja setiap kali mau akses struct membernya. Dan masih banyak banget macam-macam algoritma untuk optimisasi ya. Nah, ini contoh bytecode pada Common Intermediate Language ya. Untuk program disassembly-nya saya memakainya ILDASM. Jadi itu program bawaannya Microsoft.NET. Lalu ada juga ini mesin code example untuk mesinnya x86 arsitekturnya ya. Saya tahu ini x86 dari registernya. Jadi dia ada push EBP, push ESP ya. Kalau depannya itu E itu berarti dia 32 bit. Tapi kalau depannya itu R, misal RBP, RAX, RSP itu dia 64 bit. Nah, ini saya screenshot dari programnya namanya IDA. Jadi IDA itu software untuk disassembler ya. Dia itu menariknya dia bisa nampilin juga hierarki tree-nya ya. Jadi kalau misal suatu fungsi dia manggil fungsi lain, dia akan tampilkan hierarki tree-nya waktu dibagi. Lalu kita masuk ke virtual machine. Jadi virtual machine itu fungsinya untuk mengeksekusi bytecode atau dia akan menjalankan seed compiler jika dibutuhkan ya. Secara arsitektur virtual machine ada dua macam ya. Jadi sama kayak prosesor, dia bisa stack mesin atau bisa juga register mesin ya. Karena dia prinsipnya sebenarnya sama kayak emulator. Jadi dia itu sebenarnya prosesor virtual ya. Lalu dia bisa juga menjalankan optimasi bytecode ke perangkat host. Nah, ini seperti yang dilakukan pada LLVM ya. Lalu dia juga menyediakan interface ke API-nya OS ya. Jadi API-nya OS bisa kayak buat create window, buat akses ke library yang lain ya. Seperti yang sudah saya demokan di Obiver itu ya. Jadi saya buat scaling programnya saya memakai library eksternal. Lalu JIT compiler itu merupakan compiler yang fungsinya mentranslate bytecode ke native code ya, alias machine code tapi ketika runtime ya, bukan ketika compile time. Nah, proses translasinya itu bisa dua macam, bisa lewat ketika dia dieksekusi atau ketika instalasi seperti pada Android runtime ya. Lalu untuk memory management sendiri pada virtual machine ada dua macam memory management, bisa static allocation, bisa dynamic allocation ya. Nah, untuk yang static allocation itu bisa ketika kita panggil fungsi. Maka dia akan allocate memori di stack frame-nya. Nah, kalau pada Obiver kita ada instruksi namanya SCTX atau RCTX. Save context atau restore context ya. Kalau pada ARM kita ada LDMFD sama STMFD. Nah, itu kenapa saya pakai R4 sampai R11 saja ya. Yang R0 sama R3 itu nggak dipakai karena dia dipakai buat argumen ya. Kalau saya baca di AAPCS. Lalu pada dynamic allocation itu bisa dipakai ketika kita create instance baru ya dari suatu kelas. Nah, dynamic allocation sendiri itu lokasinya ada di heap memory. Dan itu akan di-manage oleh VM memakai garbage collector. Jadi kalau sudah nggak ada yang reference, dia akan dihapus, dirilis ya memorinya ya. Nah, pada Obiver, kita bisa create dynamic allocation pakai ini ya. Instruksinya namanya obj new. Lalu nama objeknya apa? Kalau ini contoh garbage collector ya. Jadi saya implement yang di Obiver itu saya pakai yang namanya automated reference counting. Jadi ketika suatu instant itu dia di push, maka reference counting akan saya plus ketika dia di pop, reference counting saya minus ya. Lalu instance-nya itu akan saya hapus, objeknya itu saya hapus kalau reference counting-nya menyentuh 0. Nah, ini sama seperti yang dipakai di Apple ya. Kalau nggak salah yang Objective-C, dia pakainya juga sama, ARC. Automated Reference Counting. Saya kurang tahu kalau bahasa pemrograman yang lain pakai ini juga deh. Lalu untuk garbage collector itu biasanya diimplementasi di VM ya. Kalau implementasinya via yang kayak di native compiler, itu garbage collector harus kita panggil sendiri manual. Jadi nggak bisa kita otomatisasi. Lalu untuk contoh shortcut garbage collector itu bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ya. Jadi saya akan iterate semua objek-objeknya satu. Lalu saya begitu dia reference counting-nya menyentuh 0,
VMagick-nya 0 itu saya hapus. Nah, ini untuk kalau kita mau bikin virtual machine atau apapun itu kita butuh OS integrasi ya. Jadi integrasi ke OS. Itu kalau kita mau join di atas OS ya. Nah, kalau pada Windows kita integrasinya kita bisa memakai x64 atau x86 calling convention ya. Sedangkan pada Linux itu kita memakainya System 5 ABI ya, Application Binary Interface. Nah, itu sedikit beda ya antara Linux sama Windows ya, mekanisme calling convention-nya ya. Nah, menariknya kalau pada ARM, itu baik Linux atau Windows, itu mekanismenya sama. Jadi via AAPCS. Untuk di Windows kita pakai namanya load library ya, untuk mengakses library dari luar ya, external library ya. Dynamic loading. Sedangkan pada Linux kita pakai API-nya di Lopen ya. Jadi kalau kita mau akses yang .so itu, tapi kita load dynamic, jadi ketika runtime kita pakai di Lopen. Lalu kita juga butuh integrasi ke WinAPI ya pada Windows ya. Misal kayak ke user 32, kernel 32, atau shell 32, atau external library yang lain ya. Sedangkan pada Linux kita butuh integrate ke POSIX atau Linux Framework ya. Contohnya kayak GTK atau STL ya. Lalu bisa juga ke external library yang lain seperti pada Weber saya sempat temukan dia bisa akses external library kayak Cafe atau OpenCV ya. Nah, cuman perlu diingat kalau static loading kita butuh linker ya. Cuman ini saya belum pernah pakai, jadi saya nggak bisa ngasih knowledge yang signifikan ya tentang static loading ya. Lalu ini untuk mekanisme ARM calling convention ya, atau sering disebut AAPCS ya. Jadi untuk yang register 0, R0 sampai R3 itu dipakai untuk argumen. Kalau argumen kita lebih dari 4, sisa argumennya kita taruh di stack frame. Lalu untuk result kita bisa simpan resultnya di R0. Lalu untuk alamat kembalian itu di R14. Lalu untuk stack pointer di R13. Nah, ini untuk syarat AAPCS itu operasi stacknya harus yang tipe full descending ya. Jadi kita pakai instruksinya LDMFD atau STMFD. Lalu untuk yang terakhir itu saya nggak bisa konfirmasi ya karena saya belum pernah bikin. Cuma memang kalau kita mau mau jalankan suatu instruksi pada mode thumb, itu PC emang harus nilainya bit 0-nya emang harus nilainya 1. Sedangkan pada mode ARM itu bit 0-nya harus nilainya 0. Cuman memang saya agak belum tahu apakah emang dia benar kalau dia jam ke thumbput, maka nilai return address-nya harus disimpan di R12 karena setahu saya return address di mana-mana disimpannya di link register ya, R14 ya. Jadi saya butuh konfirmasi itu. Saya belum bisa pastikan ya. Lalu kita coba pelajari juga tentang sistem 5AB ya. Nah, ini dipakai di GNU/Linux ya. Untuk yang x64 itu argumen ditaruhnya di secara berurutan ya. RDI, RSI, RDX, RCX, R8 dan R9 ya. Jadi kita punya argumen 1, argumen 0 kita taruh di RDI, argumen 1 kita taruh di RSI, argumen 2 kita taruh di RDX. Cuman kalau argumen 4 dia nilainya floating point kita taruh di XMM. Nah, XMM itu baru ada mulai dari yang instruction set SSC2 ya. Lalu untuk mau yang tipe M256, jadi yang dia 256 bit, itu baru disupport di instruksi AVX ya. Itu kita taruh di MM0. Yang terakhir yang lebih besar lagi ya, M512 itu dia baru disupport kalau nggak salah dari Intel yang core-nya Haswell ya, tahun 2013. Dia support instruction set AVX 512. Itu dia support juga ZMM0. Nah, untuk kembaliannya itu kita selalu kembalikan di RAX ya. Itu untuk tipe data integer ya. Tapi kalau tipe kembaliannya itu dia floating point double M256 atau M512, kita taruhnya di XMM0 dan XMM1 ya. Kalau dia butuh yang 64 bit. Nah, ini contoh untuk sistem 5AB untuk argumen kayak gini ya. Jadi dia untuk yang integer A itu akan saya taruh di RDI, integer F saya taruh di RSI. Sampai dia ketemu ada ini ya, struct param S. Nah, ini
kemungkinan struct paramnya itu S2D itu dia tipenya float. Jadi dia taruh di XMM 0. Lalu dia ketemu long double LD, dia taruh di stack frame offset ya. Nah ini menariknya satu, XMM2 itu nggak dipakai, karena sudah dipakai di IMM2 ya. Jadi IMM2 itu merupakan ekspansi dari XMM2. Makanya kalau kita sudah tulis variabelnya di IMM2, XMM2 nggak bisa kita pakai. Nah, ini untuk implementasi sistem pipe API pada Weaver, dia itu memungkinkan Weaver untuk berkomunikasi dengan external library ya. Nah, interface harus kita define dulu untuk external library-nya itu apa. Untuk proses implementasi di Weaver, itu kita support tipe data yang seperti string, integer, dan float ya. Dan juga dia support return value. Untuk targetnya sendiri, yang saya support sistem file API GNU/Linux. Nah, untuk library yang saya sudah implementasi antara lain GTK, OpenCV, GStreamer, dan Kaffe. Nah, untuk implementasi sistem file API pada Linux, pada Weaver ya, lebih tepatnya ya, itu saya menulisnya memakai bahasa assembly ya. Karena kalau saya tulis pakai bahasa tingkat tinggi kayak bahasa C, nanti yang susah itu alokasi registernya kita nggak bisa atur. Makanya saya benar-benar harus tulis dalam bahasa assembly. Nah, ini contoh source code-nya. Itu saya implementasi untuk pemanggilan fungsinya. Jadi untuk push argumennya itu saya memakai makro ya. Jadi supaya nanti di-expand waktu proses kompilasi. Tapi bukan ketika runtime ya. Nah, karena virtual machine ditulis memakai bahasa C, untuk interface ke assembly-nya ini saya memakai header file. Nah, untuk implementasi calling ini, calling ke native DLL atau SO itu saya bikin terpisah ya implementasinya. Jadi untuk Linux saya pakai sistem pipe API, tapi untuk Microsoft Windows saya memakainya x86, x64 calling convention. Nah, itu file assembly-nya terpisah. Nah, itu file untuk proses build-nya nanti tergantung sistem operasinya apa, dia akan memilih file assembly yang sesuai dengan sistem operasinya. Nah, ini beberapa tips ketika kita mendesain bahasa pemrograman sendiri ya. Nah, pastikan kita juga belajar bahasa pemrograman yang lain ya. Lihat-lihat fiturnya mereka. Mana yang bagus, mana yang jelek, apakah gampang didesain atau enggak ya. Karena kalau desainnya makin repot, kita juga makin repot juga. Yang berarti resikonya juga semakin kompleks ya. Entropinya makin tinggi. Determine juga target mesinnya. Kita mau pakai VM apa kita mau pakai native ya. Kalau misal aplikasi buat embedded, kita mau gaming, HPC, high performance computing, scripting, automatization. Lalu dia tipenya apa? Apakah dia domain spesifik apa general purpose ya? Nah, kita mau tentukan native atau VM tergantung aplikasinya sebenarnya. Nah, kemarin kenapa Weaver itu saya desain pakai VM? Karena saya mau execute-nya di ARM Cortex M. Sebenarnya saya pengen bikinnya native. Cuman di Cortex M itu dia nggak support MMU. Jadi makanya saya bikinnya VM aja. Lalu integrate juga di assembler untuk mengevaluasi kode yang di-generate dari compilernya ya. Jadi saya create juga di assembler pada Weaver. Jadi ketika saya compile, saya mau lihat kode generasinya sudah sesuai enggak, itu saya di assembler. Jadi saya lihat bahasa assembly-nya. Kalau dia sudah sesuai, baru saya generate yang code generatornya ya. Nah, kita juga butuh nulis banyak sampel program ya. Karena kita mau tes. Lalu sering-sering juga kita debug. Nah, untuk proses pembuatan dari bahasa pemrograman sendiri yang saya alami itu kemarin, ngodingnya sendiri cuma 5%. 95% sendiri itu debugging. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Jadi coding itu mungkin dikit. Tapi kita lebih banyak di debuggingnya. Kadang kita bingung. Ini kenapa programnya kayak gini? Nanti kalau kita ubah, itunya jalan, bagian lain ganti gak jalan. Itu yang paling sering saya alami kayak gitu. Nah, jadi presentasi saya sudah selesai. Jadi nanti sampai di sini aja. Harapan saya sih kalian bisa bikin bahasa pemrograman kalian sendiri ya. Jadi supaya kalian nggak pakai bahasa pemrograman orang lain gitu aja.